Selamat siang saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini saya sengaja membuat video ini yang berisikan tentang renungan firman Tuhan yang saya buat untuk kita semua. Dimanapun kita berada pada kesempatan kali ini, saya berharap kita bisa beribadah meskipun kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Namun saya yakin dan percaya saudara-saudara, ini tidak membuat kita lemah. Namun kondisi seperti ini kita tetap harus kuat. Dan dimanapun kita berada, kita tetap bisa melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen, yaitu beribadah di hari pertama dalam minggu. Saudara-saudara, seperti yang pernah saya katakan di minggu kedua bulan Maret 2020, di mana saya waktu itu mengajak saudara-saudara semua untuk membaca kitab Daniel, dari kitab Daniel 1 hingga yang ke-12. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan renungan tentang seorang tokoh di Perjanjian Lama, yaitu Daniel. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Daniel dari kitab Daniel 1 hingga yang ke-12, di situ diceritakan tentang bagaimana kondisi kerajaan Yehuda yang dibuang atau dibawa ke negeri Babel. Dan juga di situ kita bisa lihat ada beberapa tokoh di kitab Daniel, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sahabat-sahabatnya Daniel. Bagaimana mereka hidup sebagai umat Tuhan di negeri pembuangan. Dan di kitab Daniel juga kita bisa membaca tentang nubuatan-nubuatan yang dibuat oleh Daniel atau yang ditulis oleh Daniel tentang akhir zaman dan juga tentang kedatangan Mesias. Inilah kurang lebih garis besar dari kitab Daniel. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke renungan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Daniel 2, Daniel pasal 2. Daniel pasal 2, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Daniel pasal 2, ayatnya yang ke-48. Daniel 2, ayatnya yang ke-48. Saya akan bacakan. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara-saudara, dari ayat ini kita mengetahui bagaimana kondisi kehidupan Daniel, yang mana Daniel diberikan kuasa. Dia diberikan sesuatu hal yang besar oleh Raja Nebukadnezar, dan dia juga menjadi seorang kepala atau seorang penguasa di negeri Babel. Kitab Daniel ditulis oleh Daniel sendiri, dan tanggal penulisannya diperkirakan sekitar tahun 536 sampai 530 sebelum Masehi. Atau bisa diartikan 530 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kitab Daniel ditulis dengan latar belakang yaitu di negeri Babel, kurang lebih selama 70 tahun masa pembuangan bangsa Yehuda di negeri Babel. Saudara-saudara, nama Daniel itu memiliki arti Allah adalah hakimku. Allah adalah hakimku. Dan selama Daniel di negeri Babel, dia diberi nama oleh pemimpin pegawai istana dengan nama Belteshazzar. Jadi saudara-saudara, ketika Daniel dan sahabat-sahabatnya dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke istana Babel menjadi pegawai di sana, mereka diberikan nama sesuai dengan bahasa yang ada di negeri Babel. Seperti kita tahu, kita pernah mendengar nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu adalah nama yang diberikan oleh kepala pegawai istana kepada teman-temannya Daniel, yaitu Hananya yang adalah Sadrak, Misael yang adalah Mesak, dan Azaria yang adalah Abednego. Dan Daniel sendiri memiliki nama lain, yaitu Belteshazzar. Saudara-saudara, Daniel ketika dia dibawa oleh Raja Nebukadnezar dari tempat kampung halamannya di Yehuda, dia dibawa ke kerajaan Babel untuk dipekerjakan di istana Nebukadnezar. Ketika itu Daniel masih berusia muda.
banyak komentator mengatakan Daniel waktu itu masih remaja, dia dan teman-temannya. Dia bekerja di istana Nebukadnezar, dan seperti kita tahu di pasal-pasal berikutnya banyak sekali kejadian yang mana Tuhan Allah menyertai kehidupan Daniel dan saudara-saudaranya. Daniel pernah dimasukkan ke dalam gua singa hanya karena dia menyembah Tuhan dan dia tidak mau menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh Raja Darius ketika itu. Dia dimasukkan ke gua singa, namun Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan memberkati dia dan dia tidak dimakan oleh singa, yang terjadi adalah Raja Darius memuliakan Tuhan Allah Daniel. Dan juga kita melihat kejadian ketika Sadrak, Mesak, Abednego dia tidak mau menyembah berhala, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Namun ketika itu Raja Nebukadnezar melihat ada malaikat yang melindungi ketiga orang tersebut, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar, bahkan dia tetap hidup. Dan di kesempatan kali itu, saudara-saudara, Raja Nebukadnezar memuliakan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini menarik, saudara-saudara, karena Daniel dan teman-temannya, meskipun mereka berada di tengah bangsa asing yang kebanyakan mereka adalah penyembah berhala, namun dari cara hidup mereka, bangsa Babel, bahkan raja mereka sendiri, bisa memuliakan Tuhan Allah yang disembah oleh mereka. Hal ini terjadi karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka memilih berbeda dibanding cara hidup orang-orang pada umumnya pada saat itu. Dan orang-orang Babel, khususnya para raja Nebukadnezar, Darius, mereka melihat bagaimana Allah bekerja sehingga mereka memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 hal yang membuat Daniel memiliki kehidupan yang berhasil di tengah-tengah bangsa Babel. Seperti tadi yang kita sudah baca di kitab Daniel 2 ayat yang ke-48, di situ kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar memberikan banyak benda-benda dan juga memberikan kekuasaan kepada Daniel, dan dia menjadi kepala untuk orang-orang yang bijaksana di negeri tersebut. Kejadian ini dilatar belakangi dari kejadian ketika Daniel bisa menerjemahkan atau mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Ketika itu Raja Nebukadnezar bermimpi, dan tidak ada seorang pun di negeri Babel yang bisa menerjemahkan atau mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Namun Daniel yang disertai oleh Allah, dia mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu, Raja Nebukadnezar memuliakan Allah, dan Daniel diberikan posisi yang sangat mulia ketika itu di kerajaan Babel. Saudara-saudara, kalau kita ingin belajar dari kehidupan Daniel, ada beberapa hal yang menjadi rahasia, atau ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang dominan dari kehidupan Daniel yang bisa kita contoh atau bisa kita teladani. Yang pertama, saudara-saudara, Daniel berkomitmen untuk hidup kudus. Daniel berkomitmen untuk hidup kudus. Di dalam Daniel 1 ayat 8 bisa ditulis, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara-saudara, Daniel dan sahabat-sahabatnya ketika itu mereka tinggal di istana dan harus makan makanan yang dikonsumsi oleh raja dan juga pegawai-pegawai atau orang-orang yang ada di istana Nebukadnezar. Seperti kita tahu bahwa makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang Babel atau kerajaan atau orang-orang di istana adalah makanan-makanan yang dilarang. Adalah makanan-makanan yang dilarang oleh hukum Taurat. Tapi dalam hal ini, saudara-saudara, Daniel tetap berkomitmen untuk menjaga cara hidupnya. Bahkan dia tidak mau mengkonsumsi makanan-makanan yang dimakan oleh raja dan juga oleh orang-orang yang ada di istana. Ini adalah bentuk sebuah komitmen di mana Daniel tidak hanya mengetahui firman Tuhan, dia tidak hanya mengetahui hukum Taurat, tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Dia menjaga diri mereka supaya diri mereka tidak berdosa.
Dia menjaga diri mereka agar diri mereka tidak najis di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dari kejadian ini, dari poin pertama ini kita bisa belajar tentang komitmen. Komitmen Daniel untuk menjaga dirinya di tengah-tengah bangsa asing. Apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita juga terkadang diperhadapkan dengan sebuah kondisi di mana kita harus memilih melakukan firman Tuhan atau kita melanggar firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, tidak hanya kita harus tahu tentang firman Tuhan, tetapi yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang mungkin bisa dikatakan tidak seluruhnya baik. Banyak hal-hal di dunia ini, mungkin di pekerjaan kita, di lingkungan kita, banyak sekali hal-hal yang membuat kita melakukan dosa. Kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen, yaitu adalah kasih. Terkadang kita lebih memilih untuk melakukan ego kita. Terkadang kita lebih memilih untuk menyakiti orang lain. Dan terkadang kita lupa bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang memiliki kasih. Dari cara hidup Daniel, kita kembali diingatkan saudara-saudara, dimanapun kita berada, seperti apapun kondisi kita tinggal saat ini, kita harus menjaga kekudusan kita dengan terus melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang menjadi rahasia keberhasilan hidup Daniel adalah Daniel menjaga pergaulannya. Saudara-saudara, Daniel hidup di negeri Babel, yang mana hampir semua orang-orang Babel adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Tapi Daniel memilih untuk bersahabat dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berempat adalah orang-orang yang hidup dengan takut akan firman Tuhan. Mereka bergaul, mereka mungkin berbincang, dan juga mereka tetap hidup berkomitmen di tengah-tengah kondisi kerajaan Babel. Inilah yang membuat Daniel dan sahabat-sahabatnya tidak terpengaruh dengan dunia luar. Kenapa? Karena mereka saling menguatkan dan mereka tidak memilih pergaulan yang mungkin bisa mempengaruhi cara hidup mereka. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 di sini dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Di dalam 1 Korintus 15, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, jika kita ingin menjaga kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Daniel, salah satu rahasianya yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga pergaulan kita. Bukan berarti kita harus memilih teman, bukan. Tapi dalam artian kita harus lebih banyak bergaul, kita harus lebih banyak ngobrol, kita harus menjalin sebuah hubungan yang lebih erat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena ketika seseorang bergaul dengan lingkungan yang baik, mereka akan menjadi baik. Ketika orang bergaul dengan orang-orang yang takut akan firman Tuhan, kita pun yang mungkin masih dalam proses pembelajaran, kita pun juga akan bisa belajar dari cara hidup mereka. Sehingga sesuatu yang baik akan mempengaruhi yang baik, dan sesuatu yang buruk bisa merusak kehidupan kita. Saudara-saudara, di tengah kehidupan kita yang semakin canggih, di mana semua dunia informasi saat ini sangat berkembang, media sosial, kemudian semua hal-hal yang mungkin bisa saja membuat kita terpengaruh dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bisa menjaga pergaulan kita, sehingga hal-hal yang masuk ke dalam diri kita bukanlah pengaruh-pengaruh yang buruk, namun pengaruh-pengaruh yang baik. Saudara-saudara, rahasia yang ketiga atau poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah yang membuat Daniel bisa hidup berhasil, karena Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya. Yang ketiga, Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya. Saudara-saudara, setiap hari
Daniel senantiasa menyediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Daniel berdoa 3 kali sehari dan itu dia lakukan terus-menerus. Di dalam Daniel 6 ayat 11, di situ di ayat itu dikatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasanya dilakukannya. Itulah yang dilakukan oleh Daniel secara terus-menerus di negeri Babel, saudara-saudara. Meskipun Daniel memiliki kesibukan sebagai pegawai istana dan juga dia sebagai orang yang berkuasa, seharusnya dia disibukkan dengan hal-hal duniawi. Seharusnya dia disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di negeri Babel tersebut. Tapi saudara-saudara, dalam ayat ini kita melihat bahwa meskipun Daniel memiliki kesibukan, meskipun Daniel memiliki tanggung jawab, tapi dia juga terus berkomitmen untuk melakukan yang menjadi kewajiban dia, yaitu menyembah Tuhan, berdoa 3 kali sehari. Nah, saudara-saudara, apa aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Daniel, meskipun dia memiliki kesibukan sama seperti kita saat ini, kita memiliki kesibukan masing-masing, kita memiliki tanggung jawab kita masing-masing, namun seharusnya kita juga bisa melakukan yang menjadi kewajiban kita, yaitu berdoa, yaitu beribadah, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, meskipun pada saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama seperti biasanya, namun saya berharap di tengah-tengah kondisi yang seperti saat ini, di mana wabah corona merebak di lingkungan kita, saya berharap kita tetap bisa melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen, beribadah bersama dengan keluarga kita dimanapun kita berada, di rumah kita, dan terus bisa berdoa kepada Tuhan supaya kondisi saat ini yang kita hadapi bisa membaik. Kita berdoa supaya orang-orang yang positif wabah corona bisa kembali sehat, mereka bisa pulang berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Kita berdoa supaya kita semua jemaat Kristus dimanapun kita berada, kita bisa kembali beribadah seperti sedia kala. Kita berdoa supaya pemerintah kita dari yang terendah hingga yang tertinggi bisa terus mengambil kebijakan-kebijakan untuk kebaikan kita semua. Dan kita sebagai warganya juga terus bisa mengikuti himbauan-himbauan untuk kebaikan kita semua. Saudara-saudara, saya rindu sekali dengan kita semua, dengan Anda semua. Saya berharap kita bisa berkumpul lagi seperti sedia kala di tempat ini, dan dimanapun kita berada, saya berharap kita terus menjaga kehidupan kita. Saudara-saudara, itulah 3 rahasia atau 3 hal yang dominan yang dipelihara atau yang dilakukan oleh Daniel dan sahabat-sahabatnya. Dan yang menjadi kesimpulan pada kesempatan kali ini, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, apakah kita sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Daniel dalam kehidupan dia di tengah-tengah bangsa Babel? Apakah kita terus menjaga atau berkomitmen untuk hidup kudus? Apakah kita sudah menjaga pergaulan kita? Dan apakah kita berkomitmen untuk menjaga kehidupan doa kita? Melalui renungan yang singkat ini, saya berharap renungan ini bisa menguatkan kita dimanapun kita berada, dan Daniel bisa menginspirasi kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan terus memberkati kita dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara, ini renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga dimanapun kita berada, kita terus dilindungi, dan jangan lupa saya ingin mengajak kita semua untuk terus bisa melakukan doa syafaat dimanapun kita berada, untuk kondisi saat ini, untuk kondisi virus corona, untuk kondisi keamanan, untuk kondisi saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit. Dan saya harap kondisi ini cepat berlalu, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kita bisa beribadah seperti sedia kala. Tuhan memberkati.